Gue nyamperin ke Texas, Pak. 46. Iya, gue samperin ke tongkrongannya. Ketika gue berhenti tawuran itu, gue ribut sama Tempe Radal. Tiba-tiba gue dicolong nih. Pakai golok sisir gede banget. Kena ini gue. Katanya nih rumornya nih, lu alhamdulillah udah bisa nyicil rumah juga kan? Setelah udah lunas, lu mau nikah bagaimana? Lagi mencari seleksi. Wah ini semoga ada perempuan ya kan? Yang sesuai sama kriterianya. Ya, yang baik akhlaknya. Abang gue untungnya lagi sendiri di rumah. Untung sampai rumah lu? Sampai rumah gue digedor-gedor. Buset. Sampai rumah gue. Dengan adanya silaturahmi, kita bakal dipermudahkan lagi rezeki, diperpanjang lagi umurnya, seperti itu sih. Gue udah niatnya udah mau ribut sama STM. Kalau nggak Dayak, Budut. Kalau nggak Dayak sama Budut. Terus tiba-tiba teriak nih, Basecamp. Oh, Basecamp 24. Basecamp ya, setahu gue, Basecamp sama 74 tuh nggak ada masalah apa-apa. Terus nggak ada masalah apa-apa lah. Terus bocah gue teriakin 74 maksudnya gitu kan. Masih tahu kalau gue 74 karena 74 sama Basecamp nggak ada masalah. Siap. 74 gitu maksudnya ngasih kode kalau gue 74 dia masih ngegeber. Ya udah dia jual kita borong kan. Udah gue ribut. Dia udah ngeborong nih udah ngegeber gue sebelah kiri. Gue udah ngejebolin jauh. Ada tinggal satu orang nih ketinggalan nih, Pak. Dari anak Basecampnya? Dari anak Basecampnya. Tinggal satu orang. Gue tangkep. Gue hajar pakai celurit ya, Pak. Gue hajar. Jangan ditiru tapi nih. Jangan tiru ya. Ini kejadian gue. Ya mengenang aja sih. Hajar kepala, leher, sampai punggungnya sini, belakang. Kepala, leher, pas itu punggung nih, cerot. Ini celurit gue patah, tinggal gagang doang nih gue pegang, karena dia pakai jaket Levi's, kan tebel ya, lumayan ya, iya, karena CR gue itu baru banget bikin, udah nganuin ini, dia jatuh atau gimana, kayaknya, gue bantai lagi nih, yang lainnya, yaudah gue bantai, nah yang pas gue ributin, katanya VOC gue, waktu kelar ribut sih, gue taunya dia ngebantai gue, dia jatuh, Pak. Dia jatuh katanya, anjir lu kebal lah gini. Ale lu kebal, gue bilang. Lu nya aja yang bantai gue kagak bener. Dia jatuh, Pak. Gue kejar-kejar. Udah dia cabut itu. Kalau gue sempet flashback nih, Pak. Dulu lu tuh sempet ya kan, Pak, dicari-cari tuh sama anak WT kan. Katanya lu sempet ngenain anak WT waktu itu dulu kan. Waktu kejadian itu tadi yang Basecamp. Oh, jadi yang kena itu lu dicariin kan itu? Dicariin. Itu gimana sih, Pak? Maksudnya buat klarifikasi aja, Pak. Soalnya beritanya kesebar gitu loh, Pak. Nggak jelas nih gimana nih. Yang gue bantai itu katanya jagoan Basecamp. Dan lumayan ada namanya di WT lah ya kan. Ya udah, temen-temennya nyamperin ke rumah gue. Sampai ke rumah lu dicari? Sampai ke rumah gue, nyampe ke tongkrongan gue. Nah, cari. Jadi gue kelar ribut nih, gue di tongkrongan. Tapi sorry Pak, sebelum masuk sini, lu waktu ngenain itu memang nggak tahu gitu ya Pak? Nggak tahu. Emang ya ribut aja gitu? Ribut aja. Oke. Ya, emang benar-benar nggak tahu orang, nggak tahu siapa, ribut aja kenal, gitu ya? Gue nggak kenal dia awalnya, ya udah. Oke. Gue nggak kenal dia, ya udah kalau di jalan mah ribut aja udah. Jadi tongkrongan rumah gue di kayak tempat-tempat sampah gitu, jadi ketutup rumah-rumah gitu kan. Gue ngumpet di situ. Jadi istirahat lah, nggak ngumpet, istirahat gue. Habis ngenain itu, istirahat di dekat rumah gue, depan rumah gue. Tiba-tiba banyak banget orang katanya. Kata abang gue nih, abang gue untungnya lagi sendiri di rumah. Sampai rumah lu? Sampai rumah gue digedor-gedor. Buset. Sampai rumah gue digedor-gedor di rumah gue. Adek lu mana katanya? Adek lu mana? Abang gue curiga, banyak orang katanya. Abang gue curiga. Udah seminggu kagak balik katanya gitu. Udah seminggu gak balik. Ya udah tuh. Terus dia tahu nih gue nongkrong di mana. Abang gue nyamperin juga. Nyamperin gue ngasih tahu kalau gue dicariin. Ya udah gue ngumpet nih ke rumah teman gue. Pindah lagi. Gue ngumpet. Terus dia nyamperin teman SMP-nya. Kebetulan tetangga gue.
dia nyamperin nih temennya korban, mana namanya Pelat gini, kagak tahu. Gue ditelepon lagi, lah lu dicariin gini. Ya udah gue ngumpet nyari berita tentang dia udah membaikan apa belum. Gue takutnya gue dituntut atau apa, gue ngumpet lah. Gue bukan takut karena dicari-cari sama orang, tapi gue takut tangkap polisi. Oh. Abis ntar gue masa depan gue ditangkap polisi. Oke. Jadi ini gue lurusin ya kan, beritanya ya kan. Soalnya sampai ke gue juga Pak waktu itu kan, gue anak WT kan. Sama gue nggak ikut nyari lu kan, gue masih kelas 1 kan, gue nggak tahu. Ya Pelat dicari-cari karena nggak tahu kalau ngenain orang siapa gitu kan, ribut aja gue. Nah sampai pada akhirnya sekarang tapi udah kelar kan Pak? Kelar sih, tapi kalau nggak salah ya gue pernah tatapan nih, kayaknya sih nggak masalah gitu ya. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan dia udah memaafkan lah gitu. Seharusnya memaafkan karena di jalan dan kenakalan remaja aja gitu. Nah, alhamdulillah ya, semoga isu-isu itu nggak ada yang ngangkat-ngangkat lagi ya Pak. Udah lurus aja sampai di sini, sampai kelar ya kan Pak. Dulu waktu zaman gue nyamperin ke Texas Pak. 46. Iya, gue samperin ke tongkrongannya. Gue samperin, gue beberapa orang ya, 2 motor apa 3 motor gitu. Gue samperin nih ke tongkrongannya karena awalnya clash nih, kalau pagi 74 sama 46 ada clash lah ya. Iya, kalau pagi bocah gue sering diisengin sama anak Texas. Di mana, di daerah mana? Kok bisa ketemu? Pondok Pinang, biasanya basis percip tuh, ribut ya, percipnya ribut. Yaudah, terus teman gue ketusuk. Terus kobeng doang sih, nggak parah ketusuk kobeng. Ya udah. Dari situ samperin. Itu gue samperin langsung ke yang tongkrongan apa? Adem ya? Adem. Yaudah gue samperin. Gue tanya, gue mau nyari orangnya. Gue nanya baik-baik, gue buset lagi rame banget Pak. Gue nanya nih, gue mau nanya mana orangnya. Lu kebiasaan banget lu lagi rame-rame gitu lu samperin. Enggak tahu lah. Nekat. Terus nekat aja udah. Gue samperin, mana nih yang ngalahin teman gue. Udah, wah gini ada satu orang yang ngompor-ngomporin. Wah, udah. Dikepir gue 1, 2, 3. Brak, teman gue udah turun nih. Teman gue lari neng bawa motor. Gue lari juga kan, ngejar teman gue. Dah, BR-nya di motor teman gue. Masa gue kagak gue bawa BR ya kan? Pas gue naik motor teman gue ada satu orang ngejar nih Pak. Wah, satu orang ngejar. Waktu udah agak jauh nih dari tongkrongannya dia, gue turun, gue ambil WR. Pas mau gue bantai, polim. Anjir, kira mau dibantai bawa polim ya kan? Gue hajar Pak sininya Pak. Kena Pak. Nggak tahu dah kelanjutannya lagi dah. Pokoknya intinya kena. Berarti lu emang sering banget tuh liat nurunin sendiri. Lagi gitu. Ramai gitu. Asli. Nggak tahu lah. Nekat. Gue pengen masuk ke ini Pak. Nanya tempe. Ini tempe radal nih, soalnya namanya juga cukup dikenal Pak pada zamannya ya. Tempe radal. Tempe radal itu apa sih Pak? Tempe radal karena lingkungan gue ini kebanyakan pedagang tempe. Satu RT itu dagang tempe semua. Di daerah Haji Om itu? Haji Om ya. Dagang tempe semua kan. Ya udah, namanya karena posisinya di radal, jadi namanya tempe radal. Jadi bukan tempe sebenarnya. Tempe cuma di bagusin aja tulisannya. Oh, sebenarnya emang beneran karena ada yang jual tempe ya? Iya, lingkungan gue satu RT jual tempe semua. Jadi tempe radal. Kalau pakai tulisan biasa, ntar melenceng kemana tulisannya? Iya benar. Kalau bahasa Jawa, ntar aneh bahasanya. Nah, berarti tempe radal itu bisa disebut tongkrongan ya Pak? Gitu, tongkrongan anak rumah lo gitu? Iya, rumah gue lah, kampungan gue. Yang suka ribut juga? Suka ribut. Sama? Awalnya sih sama Bocipet. Bocipet tuh seberang radal? Iya, AL. Bocipet. Terus lama-kelamaan, waktu zamannya Warkang tuh. Warkang Melawai. Kebanyakan juga anak-anak mistik tuh, ya kan? Warkang kebanyakan sebagian mistik ya. Udah, Warkang mungkin penasaran, ribut. Terus banyak juga yang dari Warbus, banyak banget yang dari mana-mana ributin gua. Gua kalau lagi nongkrong ditimpukin lah pakai botol, sering banget. Pada penasaran sama tempe. Iya, sering banget diserang. Tetap aja walaupun bocah gua sedikit, tapi jabanin. Iya, soalnya emang daerah rumah lu juga ya Pak. Iya. Ributnya ya tinggal keluar doang dikit. Iya, keluar dikit ribut. Bisa di lampu merah. Radio dalam di situ gua kalau ribut. Ribut di situ. Iya. Nah, lu kalau ribut sama tempe berarti kan sorry nih Pak, lawannya kan orang-orang tua semua Pak. Asli. Iya sih? Asli. Itu lebih menegangkan daripada SMA, jauh lebih menegangkan ributnya. Kenapa? Ya usianya tua-tua, pertu kita berantem sama pertu, preman tua ya kan. Yang kadang dia berantemnya
gila lah, maksudnya mabok dulu kan. Buat dulu. Iya. Jadi ketika kita bantai walaupun dia berdarah kagak kerasa. Itu yang bikin ini adrenalin, terus kayak sajam-sajamnya beda. Dia lebih pakai molotov, pakai air keras, tetap aja kita jabanin. Dan kalau gini Pak, gue pengen nanya sama lu. Kalau ribut di SMA atau di artileri lah ya, sama di tempe kan lu bilang beda kan Pak? Beda jauh. Itu ributnya jalan kah? Apakah sampai berkali-kali? Kalau di tempe apa gimana Pak? Pernah kejadian itu sama Warkang, itu jauh lama banget. Warkang? Di Warkang. Di mana? Di lampu merah radio dalam. Ya radio dalam. Set. Maju mundur sampai diskusi dulu dah. Berhenti gitu ya. Sampai capek, ntar gantian lagi rolling set ramai banget itu. Pernah. Itu ributnya bercanda apa gimana Pak? Kok bisa sampai gini-gini? Ya bener-bener tangteng udah terus. Ngetosnya beneran ngetos. Ya tangan teman gue, tangan yang patah, kebacok gitu. Jadi ya memang lebih menegangkan ribut di kampungan ya Pak? Iya asli, karena kita ributnya jauh lebih tua dari kita, terus nyalinya lebih daripada anak-anak sekolah, lebih menantang lah kalau di kampungan itu. Kalau kampungan sama kampungan ya Pak. Iya, kalau sekarang kan rata-rata kampungan nyerangnya sekolah kan. Wah itu yang nggak bagus itu. Parah ya kan. Iya. Nggak bagus. Jadi udah stratanya udah kalah banget. Aduh. Ini kan bahas ribut. Iya. Udah sering banget nih. Ya kan. Jadi jumpa ntar teman-teman malah nih bahasnya ribut mulu. Iya. Nggak mendidik ya kan. Tapi ya namanya juga nostalgia ya Pak. Nostalgia. Semoga teman-teman ya nggak mengambil itu malah jadi contoh. Iya. Justru malah dihindarin. Janganlah. Jangan banget ya Pak. Udah nggak zamannya. Gue datang ke sini juga buat kampanye untuk stop tawuran. Belajar. Iya, stop tawuran belajar. Kalau cerita-cerita kayak tadi ya buat nostalgia aja. Biar teman-teman tuh nontonnya lebih seru juga gitu ya Pak. Ada serunya juga. Benar. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A Pak. Q&A. Karena teman-teman kemarin udah banyak yang menanyakan nih Pak, tentang pelet, tentang 74, tentang tempe juga ada yang nanya. Gue kemarin udah open question di YouTube, di Instagram juga, dan banyak yang nanya di situ. Nah nanti di sini gue bakal ngebahas, tapi nggak semuanya, karena banyak banget Pak. Asli. Nih fansnya banyak juga pelet. Kagak gue. Ya gue tanya yang sekiranya tadi belum kejawab ya Pak. Gue tanya-tanya. Oke. Langsung aja kita bacakan question and answer-nya ya kan Pak. Gue menanyakan dan teman-teman Anda answer menjawab ya Pak. Ini ada yang nanya nih dari Gozi M. Hanif. Bang Pelet, kalau boleh tahu filosofi lagu 74 Artileri itu seperti apa sih? Apa ya? Gue juga ketika masuk juga udah ada lagu itu. Yang 74. Iya, Artileri. Kayak gitu kan. Nyanyi dong satu lagu. Janganlah, suara gue kayak kaleng rombeng. Tapi memang ada lagunya? Ada. Kalau yang lo tahu deh, itu dari angkatan berapa Pak udah keciptanya? Gue kurang tahu ya, tapi kayaknya sih 2009 kalau nggak salah ya. Menurut gue sih. Karena gue punya abang-abangan 2007, dia nggak pernah nyanyi soal itu, kayaknya sih 2009 kalau nggak salah ya. 2009 itu Mas Ferry, Mas Ateng ya. Ateng. Nah, terus semoga Mas Ferry sama Mas Ateng mau datang nih ya kan. Semoga aja ntar gue suruh si Ateng buat bernostalgia kita dan kasih masukan ya Pak ke generasi zaman sekarang. Humble dia orangnya. Alhamdulillah, semoga aja mau. Nah ini penting juga nih, ada pertanyaan. Coba tanyain Bang Pelet tawuran terakhir kapan dan tawuran apa, kejadian apa yang bikin lu tuh berhenti tawuran? Nah, bagus juga nih pertanyaannya. Jadi gue ketika gue berhenti tawuran itu, gue ribut sama Tempe Radal. Itu kan yang gue ceritain kayak tadi juga. Itu alot dan lawannya pertu gembelan segala macam lah ya. Yang kebal-kebal juga banyak gitu kan. Terus suatu ketika gue lagi nggak niat ribut, gue cuma mau videoin nih yang gue mau videoin, gue bilang gue kebal, maksud tadi cuma nakut-nakutin doang ya kan. Gue nakut-nakutin, gue videoin doang nih. Dia musuhnya mundur, gue tiba-tiba gue dicolong nih pakai golok sisir gede banget, kena ini gue pipi gue kan, muka gue yaudah gue mundur. Yaudah itu kejadian terakhir gue tawuran. Dan uniknya itu ketika gue udah lama kejadian itu, kakak gue ngasih tau, guys, lu mau tau nggak kejadian lu kena itu kenapa? Gue dikasih tau sama kakak gue, itu mama sholat malam biar lu, kan mama gue tahu kalau gue tawuran nih setiap malam minggu nih, mama
sholat malam ngedoain lu biar lu kena dan berhenti untuk tawuran. Saat itu gue berhenti tawuran. Saat itu juga. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Walaupun cukup lama juga perjalanannya. Iya, lumayan. Dan itu kena di bagian apa sih, Pak? Sini nih. Parah itu, Pak. Lumayan, padahal udah pakai helm, Pak. Oh, mungkin kena di sininya tetap ya, bagian sini. Mungkin karena kegeser gitu ya, truk gitu kali ya. Helmnya mungkin kena. Kalau agak pakai helm, golok sisir segede itu kena muka. Nggak tahu muka gue jadi apa. Mungkin juga itu doa nyokap lu, jadi lu pakai helm. Iya, bisa jadi. Kena tapi nggak parah. Iya. Lu bener-bener berhenti dari situ. Berhenti total. Alhamdulillah. Gue ngeliat tawuran sekarang aja udah takut banget. Oke. Ini dari Tio nih, Pak. Tio nanya. Tio. Let, hubungannya 74 sama 29 sama sekolah gua. Aduh, Di gimana? angkatan lu aja. Kalau gua no comment sih, tapi yang gua tahu waktu gua kelas 1 itu angkatan gua disuruh nongkrong di baretnya ya. Baretnya. Basis baretnya Metropolitan atau basis kereta. Itu disuruh nongkrongnya tuh di depan 29. Iya, warung situ. Iya, gue juga belum pernah nongkrong di barat tuh. Pokoknya kalau senior gue kalau nyuruh angkatan gue basis baretnya, kalau lu nongkrong di baret, nongkrong di 29, kolekin aja orang kan 29. Katanya sih 29 itu jajan, bukan maksud hati buat ini nih ya. Benar. Itu cuma yang gue tahu dari di zamannya mereka ya. Itu omongan senior juga gitu. Baik. Kalau hubungannya kayak mungkin ributnya di angkatan kita sama 29 nggak pernah, kita baik-baik aja. Nggak pernah, iya benar. Gua lurusin dikit dari pelet, mungkin benar juga tuh ya gosip yang tadi kan, baretnya 74 sering ke 29, terus dulunya sering minta duit atau gimana. Ya gue pribadi kurang tahu kan, karena kan tuh tahun tuanya. Cuma kalau di tahun 2013 gua sama pelet nggak pernah sih yang namanya sampai kelas. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Soalnya 74 nongkrong di situ. Gua pun kalau balik lewat 74 nggak mungkin bisa nih buat kelas yang ada malah ribet ntar. Asli. Oke. Jadi bisa dibilang nggak ada Let ya? Nggak ada. Bang Pelet, artileri itu artinya apa? Wah ini kelewat juga nih aturan dari pertama gue tanya ya kan. Artileri artinya apa Pak? Karena 74 itu berlokasi adanya di Komplek Kostrad ya. Jalannya arteri ya? Jalannya arteri. Pondok Indah. Terus? Mungkin arteri itu kalau lihat di Google itu artinya gudang senjata. Mungkin karena Komplek Kostrad adanya di Komplek Kostrad mungkin itu kali ya. Gue juga kurang paham tentang filosofinya. Tapi ya kalau gue ngeliat di Google artinya gudang senjata. Nah mungkin kalau ada alumni tua ya Pak yang tahu artinya artileri itu apa, di komen aja langsung. Dibenarkan tapi jangan marah-marah ya Pak. Betul. Wah ini ada satu pertanyaan juga nih Pak, tapi agak-agak ini juga nih pertanyaannya parah nih. Nih dia bilang katanya 74 anti STM, tapi kenapa ributnya sama SMA juga? SMA juga. Ya kalau menurut lu ya? Kalau menurut gua, ya karena dia ngegeber sih. Kalau kita bilang, jangan kita gini, masa kita nyerah? Ya dia ngejual ya kita borong lah, ya kan? Jadi maksudnya anti STM itu bukan berarti kalau SMA nyerang lu diem doang. Iya, gitu. Sama aja lu pecundang, malah lu digeber, lu diem doang, ya kan? Ya kita lawan lah, dia jual, kita borong. Yang lu rasain sendiri di zaman lu memang lebih seringnya ke STM kan? Ya tapi kalau di STM yang ngejual, borong juga. Borong. Kayak gitu Pak? Iya. Oke. Nah untuk Q&A-nya ini sebenarnya rata-rata udah kejawab semua Pak. Dari tadi kita awal bincang-bincang, kebanyakan tuh nanya ribut paling parah, kan udah dijawab. Terus pernah ketemu ini nggak, ini udah pada dijawab semua. Jadi kita udahin aja ya kan Q&A-nya. Nah sekarang pertanyaan yang paling pengen gue tanya yang pertama kali ke lu, sebagai orang yang dulu pernah bandel ya Pak ya, ya kita lah ya kan. Itu perasaan lu memandang lu yang dulu, apa yang lu rasain Pak sekarang? Sekarang ini lu ngeliat lu yang dulu tuh kayak begitu, itu gimana sih Pak? Nggak ada gunanya sih. Nggak ada gunanya dulu gue berantem kayaknya. Menyesal dia umur segini, nyesal nyampe gue kena lah gini kena ya kan. Banyak banget gue kena luka-luka sajam gitu kan. Ya penyesalan sih. Terus waktu singkat cerita gue pernah jenguk teman gue di Cipinang. Terus gue lagi mau jenguk, gue lagi nunggu teman gue, ada ibu napi ya, belum sih, orang-orang tahanan lah ya, tahanan. Ada yang jenguk nih, gue jenguk nih, terus ada ibu-ibu mau jenguk anaknya, tahanan lah ya kan.
Terus gue tanyain, bu, anaknya kenapa ditahan? Tawuran mas, gini. Terus gue bilang, padahal cuma ikut-ikut doang, kagak nyampe ngenain katanya, tapi tetap ketahan. Terus gue berpikir, seandainya gue waktu zaman itu gue pernah melakukan sesuatu terus gue ketangkep, masa depan gue suram banget itu. Itu yang gue bersyukur sampai saat ini gue nggak sampai segitunya lah, sampai ketahan, amit-amit lah. Berarti yang bisa diambil daripada masa lalu lu yang udah ngelakuin gitu nggak ada ya Pak? Sama sekali? Apa ada? Ada nggak sih yang bisa diambil pelajarannya dari yang udah lu lakuin nih? Dulu tawuran mulu ya kan, kesana kemari, lu nurunin orang nggak jelas ya kan? Ada hal positifnya nggak sih? Kagak ada sih. Nggak ada sama sekali. Karena apa ya? Ya butuh eksistensi aja mungkin ya. Karena eksistensi terus kayak ya nggak jelas lah pokoknya intinya. Baru nyeselnya sekarang. Iya. Jadi dulu kita itu ngelakuin nyari nama, eksistensi di jalan yang salah. Iya, betul. Dan baru sadarnya sekarang ini. Biasanya umur 20 ke atas tuh baru sadar. Tapi kalau belum sadar berarti lu bego. Kalau lebih cepat lebih bagus. Jarang sih. Nah, maksudnya kehadiran kita obrol kayak gini semoga teman-teman bisa lebih cepat ya kan? Betul. Bahkan semoga yang belum nyemplung jangan sampai. Betul. Nyemplung ya. Jangan sampai. Benar-benar. Karena nggak ada gunanya juga. Benar-benar nggak ada gunanya. Nah, gini Pak. Kan dalam lo ngelakuin perubahan supaya lo ninggalin hal itu, lo kan pasti kan ngelakuin hal-hal ya kan, entah mungkin lo kuliah atau mungkin lo kerja atau berbagai macam lah. Nah, jalan yang lo pilih itu lo apa Pak? Buat mendukung lo supaya lo ninggalin hal itu. Kan orang beda-beda nih. Nah, dari lo pribadi silakan. Gue keluar dari zona nyaman. Siap. Gue keluar dari Jakarta ke Cikarang supaya gue nggak bergaul sama orang-orang yang salah Pak. Yang masih ngelakuin hal itu. Betul, gue ngelakuin teman-teman gue yang masih salah-salah, gue menghindar. Menghindar bukan berarti gue musuhin dia, cuma ada batasan lah, biar gue nggak terlalu salah pergaulan lagi di masa kelam gue yang sebelumnya. Gue keluar, gue sekarang punya usaha kan di Cikarang, jadi gue buka usaha. Nah, saat lu awal-awal lu keluar ke Cikarang, ninggalin teman-teman lu ada nggak sih rasa takut? Takut untuk? Takut untuk ngelakuin hal itu, kayak anjing gue harus pergi nggak sih dari sini? Itu karena seiringnya waktu itu dorongan dari orang tua sih. Jadi gue lulus SMA, baru lulus SMA ya gue masih nakal-nakalnya remaja. Terus abang gue udah mulai ke Cikarang, terus mulai buka usaha. Ya udah kata nyokap gue, kamu ikut aja tuh abang kamu ke Cikarang. Ya udah, mau nggak? Awalnya gue cuma ikut-ikut doang, belajar. Kok enak gitu buka usaha enak. Lama-lama pakai hati, ya udah sampai sekarang usaha gue masih berjalan, alhamdulillah. Jadi ya jangan pernah takut ya buat ngelakuin hal benar. Betul. Karena ya kita nggak akan pernah salah ketika ngelakuin hal benar. Iya nggak sih? Betul. Alhamdulillah. Nah, Pelet, tadi lu bilang lu ke Cikarang Let ya? Iya. Itu lu merintis sebuah usaha. Iya. Ceritain dah teman-teman semua. Usaha apa sih Let? Yang katanya nih rumornya nih, lu alhamdulillah udah bisa nyicil rumah juga kan? Gue seneng banget ngedengar kabar itu, sumpah gue. Iya. Pribadi gue ikut seneng Pak. Wah, motivasi banget. Iya. Gila lu. Ya alhamdulillah sih, balik lagi peran orang tua, peran keluarga, intinya itu sih peran orang tua dan peran keluarga gue yang bisa buat gue berubah saat ini. Siap. Pas ngerintis ke sana, itu lu mulainya gimana Pak? Main doang. Kagak ada niat buat usaha gitu, nggak ada niat, iseng. Lama-lama nyoba, kok enak ya ngejalanin usaha gini, ada dapat duit. Kita kan dulu nggak pernah megang duit banyak, terus dapat duit dari hasil kerja duit banyak berarti. Ya ada lah buat makan. Buat sampai nyicil rumah berarti udah lebih dong dari buat sekedar makan. Ya alhamdulillah, syukurin deh. Yes. Gini Pak, kalau boleh ngebahas lebih jauh, untuk nyicil rumah itu kan ya mohon maaf butuh uang lebih kan Pak. Betul. Itu lu niatin apa memang seperti apa sih? Lu berani ngambil rumah, nyicil rumah? Dorongan orang tua lagi. Iya. Tapi tanda kutip berarti lu mampu kan memang? Alhamdulillah guys. Nah, itulah yang gue salut Pak. Begitulah. Ya dulu kan gue umur lulus SMA 18 ya? 17-18 ya? Ya gue awalnya daripada duitnya dihambur-hamburin, mending dikumpulin buat investasi yang lebih kayak rumah atau rumah, karena di Cikarang itu banyak perumahan Pak. Ya udah, intinya gue mutusin buat ngambil perumahan, karena kan gue bakal menetap nih
di Cikarang buat usaha gua gitu. Terus apa tadi? Berarti sekarang udah nyicil rumah ya kan? Nyicil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cicilannya ini Pak, setelah udah lunas, lu mau nikah bagaimana? Lagi mencari seleksi. Wah ini semoga ada perempuan ya kan, yang sesuai sama kriterianya. Ya, yang baik akhlaknya. Nih dilihat, lihat dulu mantan orang bandel, udah nyicil rumah. Alhamdulillah. Langsung dipilih aja nih. Berarti belum ada Pak calon? Belum sih. Belum. Baru aja putus kemarin. Waduh. Nonton gue ngeliat ya. Nah teman-teman semuanya, tadi kita udah menyaksikan ya kan kisahnya Hadi Pelet, yaitu Pelet 74 Artileri 2013 ya. Dari zamannya SMP tadi di Al-Fajar, terus Temperadel juga sampai ke Artileri, sampai akhirnya dia bisa keluar dan alhamdulillah udah bisa nyicil rumah. Gua doain banget ya Pak. Semoga banget rumahnya cepet kelar. Amin. Usaha lu makin sukses. Amin, ya kan? Bisa menjadi acuan nih. Betul. Terutama dari anak-anak Artileri yang masih pelajar, jadi bisa mandang lu tuh, wah ini dulunya di jalanan yang berantem aja, Mas Pelet sekarang udah kayak begini. Ngapain kita semua harus ribet-ribet lagi? Nah, gue minta tolong kepada lu nih Pak, bukan sebagai menggurui, tapi ada baiknya coba lu sampaikanlah ke teman-teman nih yang masih melakukan kegiatan kekerasan, yang masih ngelakuin tawuran, supaya berhenti itu baiknya gimana Pak? Baiknya gimana ya? Tanda kutip bukan berarti kita menggurui ya Pak. Bukan menggurui. Lebih pertama lebih dekat lagi sama yang di atas yang menciptakan lo gitu. Pasti itu ya. Kedua, lebih dekat lagi sama orang tua lu. Mungkin lu kurangnya perhatian, makanya lu nakal-nakal, deket-deketin sama keluarga gitu. Terus intinya itu aja sih. Kalau dari tongkrongan sendiri Pak, ada nggak sih budaya di tongkrongan yang harus dirubah supaya nggak kepicu tawuran Pak? Dari tongkrongan sendiri ya. Pertama yang memicu tawuran itu sebenarnya jangan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan lah, itu bakal itu udah paling pertama ya. Pasti bakal banget diserang orang gitu. Bakal mengundang keributan kalau pinggir jalan. Ya kalau bisa yang di dalam-dalam, dan ya kalau ada temen lu yang jadi benalu, ya kalau bisa lu singkirkan aja. Singkirkan dengan cara kasih tahu ya. Jangan malah diikutin ke arah yang lebih buruk lagi ya Pak. Berarti kalau bisa emang nongkrong sekarang tuh jangan di pinggir jalan. Betul. Terus buatlah tongkrongan menjadi hal positif. Contohnya Pak? Contohnya ya kayak kita berdonasi lah gitu. Bencana-bencana alam atau apa gitu. Lebih melakukan hal positif lah. Kayak tadi ini kan tuh 74 2013 masih silaturahmi ngapain? Masih. Tadi baru banget futsal, gue sebelum sini futsal. Ini kan maksudnya tongkrongan yang bukan buruk lagi dilakuin, tapi ya buat kesehatan dan positif. Betul. Ngelakuin olahraga. Betul. Ya, sih, Pak? Buset, gue udah lama gak olahraga, main futsal. Biasa dulu lari di jalan. Betul, sekarang badan udah mekar, udah gak kuat. Oke Pak, terakhir Pak, ada gak sih Pak yang mau sampaikan lagi? Mungkin salam buat alumni tua, apa mau buat siapa? Salam buat pelajar-pelajarnya aja sih ya. Pelajar-pelajar ya jangan sampai tawuran-tawuran lah, kasihan orang tua gitu ya kan. Gue juga baru mikir-mikir ini gitu, kasihan sama orang tua gitu, mikirin kita tiap malam, tiap hari. Kalau kerjaan kita cuma tawuran doang buat apa gitu, ngebebanin orang tua gitu, kasihan kalau buat nyampe nangis gitu. Cukup sih, cukup itu aja. Sebenarnya banyak mungkin ya, banyak mau disampaikan, tapi durasinya ya Pak. Dan waktunya udah nggak mencukupi, nanti teman-teman malah nontonnya kelamaan, bosan ya kan. Pak, gue pribadi senang banget, sumpah jujur gue bisa ketemu sama lu, Pelet, yang ini gue baru pertama kali kan, Pak? Iya, pertama kali. Gila, dari dulu udah 10 tahun lalu cuma tahu nama doang nih. Asli. Pelet, mungkin Gezi gitu. Sekarang akhirnya ketemu, udah bisa jabat tangan dan silaturahmi, ngelakuin hal positif kayak gini. Karena dengan adanya silaturahmi, kita bakal dipermudahkan lagi rezeki, diperpanjang lagi umurnya, seperti itu sih. Tuh, dengan adanya silaturahmi, dipermudahkan rezeki. Diperpanjang umur, bener banget, gila Pelet. Dan juga perbanyak relasi. Betul. Nah itu bener banget. Jadi terakhir lah gue buat teman-teman, tadi gue tekankan lagi, jangan pernah takut untuk ngelakuin perubahan. Betul. Apalagi perubahan itu adalah perubahan yang benar, positif. Yang positif. Jadi jangan pernah takut melakukan hal benar, karena kita nggak akan pernah salah ketika kita ngelakuin hal benar. Betul. Nggak akan pernah salah, ya nggak Pak? Betul. Itu aja ya Pak, jumpa kita kali ini. Saling mendoakan ya Pak, semoga kita berdua bisa lebih baik lagi. Amin. Amin, itu aja. Selamat dulu kita. Live kamera dulu ya Pak.